Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdiri sebuah kios kecil berdinding kayu lapuk dengan cat hijau yang sudah mengelupas. Di atasnya terpampang papan sederhana bertuliskan, "Cukur rambut Pak Udin cepat, rapi, bersih." Tempat itu bukan sekadar tempat memotong rambut. Ia adalah saksi bisu dari kehidupan Pak Udin, seorang pria parubaya dengan sorot mata yang lembut dan tangan yang gemetar oleh waktu. Pak Udin bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Ia hanya tukang cukur tua, yang dari pagi hingga petang duduk di kursi reot sambil menunggu pelanggan. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, tersembunyi kisah panjang tentang perjuangan, air mata, dan cinta kemanusiaan. Dulu, Udin muda bukanlah seseorang yang bercita-cita menjadi tukang cukur. Ia adalah anak pertama dari 5 bersaudara, lahir dari keluarga petani yang miskin di desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya bekerja keras memeras keringat di sawah. Sejak usia 10 tahun, Udin sudah membantu ibunya menanam padi, dan setiap malam ia belajar di bawah lampu minyak sambil memendam mimpi, menjadi guru. Namun, kehidupan tak selalu adil. Ketika Udin berusia 15 tahun, ayahnya meninggal. Ia harus berhenti sekolah dan bekerja di kota sebagai kuli panggul demi membiayai adik-adiknya. Ia tidak pernah mengeluh, meski tubuhnya remuk oleh beban dan lelah. Bertahun-tahun ia bekerja serabutan, menjadi kernet angkot, pelayan warung, sampai akhirnya menjadi tukang cukur di sebuah kios kecil milik seorang pria tua keturunan Tionghoa bernama Pak Chong. Pak Chong melihat sesuatu dalam diri Udin, kerendahan hati dan semangat belajar yang luar biasa. Ia mengajarkan Udin cara mencukur dengan teknik lama, merawat alat-alat cukur, dan, yang terpenting, menghormati pelanggan. Jangan cuma cukur rambutnya, Din. Dengar ceritanya. Rasakan kesedihannya. Manusia butuh didengar, bukan cuma ditata, kata Pak Chong suatu malam. Kata-kata itu melekat dalam hati Udin. Ia belajar memotong rambut dengan hati. Tiap pelanggan ia sambut dengan senyum tulus. Tak peduli apakah pelanggan itu seorang pengemis atau pengusaha, Udin memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Bahkan, seringkali ia memberi potongan gratis kepada anak-anak jalanan dan pengemis yang datang. Bagi Udin, semua manusia layak merasa dihargai. Namun hidup kembali menantangnya. Pak Chong meninggal dunia, dan kios cukur itu harus ditutup. Udin yang tak punya simpanan, hanya bisa membawa pulang gunting tua, cermin, dan sebuah kursi kayu dari tempat itu. Ia menyewa ruang kecil di gang sempit dan membuka kios sendiri dengan peralatan seadanya. Ia menamainya, Cukur Rambut Pak Udin, tempat yang nanti akan dikenal bukan karena kehebatannya mencukur, tapi karena nilai kemanusiaan yang ia tanam di setiap helai rambut yang dipotongnya. Tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Dalam 10 tahun pertama, ia nyaris menyerah berkali-kali. Penghasilannya tak menentu, anaknya sakit keras, dan istrinya sempat meninggalkan rumah karena frustasi hidup miskin. Namun Udin tetap bertahan. Ia percaya, kebaikan yang ia tanam suatu hari akan berbuah. "Saya nggak bisa jadi guru seperti cita-cita saya dulu," ujarnya suatu sore kepada seorang pelanggan yang kebetulan seorang wartawan. "Tapi saya bisa jadi manusia yang ngajarin orang lain lewat perbuatan. Lewat gunting dan cermin ini." Pelanggan itu terdiam. Ia tak menyangka tukang cukur tua yang sederhana itu memiliki jiwa besar dan cerita hidup yang begitu menyentuh. Ia lalu menulis artikel tentang Pak Udin di sebuah media lokal, berjudul, "Potongan Rambut, Potongan Hati." Dan disinilah segalanya mulai berubah. Sejak artikel, "Potongan Rambut, Potongan Hati," dimuat di harian lokal, kehidupan Pak Udin perlahan berubah. Awalnya ia tak menyadari apapun. Keesokan harinya, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Anak muda, ibu-ibu, bahkan beberapa pekerja kantoran rela antre di kios sempitnya yang biasa sepi. Beberapa datang bukan hanya untuk dipotong rambut, tapi untuk melihat langsung sosok tukang cukur berhati emas yang mereka baca di surat kabar. Namun bukan hanya pelanggan yang berdatangan, wartawan lain, aktivis sosial, dan bahkan mahasiswa mulai mendatangi kiosnya. Sebagian besar ingin mendengar kisah hidup Pak Udin, sebagian lagi ingin belajar. Beberapa dari mereka bertanya, "Pak, bolehkah kami belajar cukur di sini?" Tapi bukan cuma soal potong rambut, juga soal nilai hidup. Pak Udin, yang awalnya bingung dengan perhatian mendadak itu, akhirnya menerima tawaran beberapa anak muda yang ingin belajar darinya. Ia membuka pelatihan kecil-kecilan, gratis.
Ia menyebutnya, potong rambut berkah. Pesertanya, anak-anak jalanan, pengangguran, dan remaja putus sekolah. Bagi Pak Udin, ini bukan soal bisnis, ini tentang meneruskan harapan. Namun hidup tidak membiarkan segalanya berjalan manis terlalu lama. Suatu hari, kios kecil Pak Udin terbakar. Api menjalar dari warung sebelah yang meledak karena korsleting listrik. Dalam hitungan menit, seluruh kios dan peralatannya hangus. Warga hanya bisa menyelamatkan Pak Udin yang kala itu sedang tidur siang di dalam. Ia keluar dengan tubuh berasap dan mata merah karena menghirup asap pekat. Saat menyadari kiosnya musnah, ia terduduk lemas di pinggir jalan. Saya pikir sudah waktunya berhenti, gumamnya lirih di hadapan warga yang menyaksikan. Gunting, cermin, kursi itu semua punya kenangan. Malam itu, ia menangis dalam diam. Bukan karena harta bendanya hilang, tapi karena tempat yang menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari jiwanya, telah tiada. Ia merasa kehilangan arah. Bahkan ketika banyak orang datang menawarkan sumbangan, ia menolaknya. Saya bukan pengemis, katanya pelan. Kalau saya bangkit, harus karena saya ingin, bukan karena dikasihani. Beberapa hari berlalu. Udin tidak mencukur. Ia menghabiskan waktu di rumah, termenung, diam, dan lebih banyak berbicara pada dirinya sendiri. Istrinya, Bu Sri, yang dahulu sempat meninggalkannya karena tekanan hidup, kini kembali dan duduk di sampingnya tiap malam, mencoba menguatkan. Bangkit lagi, Din. Orang-orang butuh kamu. Bukan cuma karena kamu bisa cukur, tapi karena kamu bisa mengubah hidup orang. Sinar itu mulai muncul kembali ketika para mantan muridnya, anak-anak jalanan yang pernah ia ajarkan, datang satu persatu. Mereka membawa cermin baru, gunting, kursi bekas, dan cat untuk membangun kios darurat. Pak, kami sekarang kerja di salon, ada yang buka kios sendiri. Kami di sini karena dulu Bapak percaya sama kami. Udin tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat benih kebaikan yang ia tanam ternyata tumbuh dan kembali memberi padanya. Hari itu, sebuah kios baru berdiri. Masih kecil, tapi kali ini berdinding bambu, dengan papan nama sederhana bertuliskan, Cukur Humanis, tempat belajar jadi manusia. Kini bukan hanya sekadar tempat mencukur, tapi menjadi tempat belajar, berbagi, dan membangun kembali kehidupan. Masyarakat makin mengenal sosok Pak Udin bukan sekadar tukang cukur, tapi seorang guru kehidupan. Ia mulai diundang ke sekolah-sekolah, ke pesantren, bahkan ke acara televisi lokal. Namun dimanapun ia berada, ia tetap sederhana. Ia tetap mengenakan kemeja lengan panjang yang sama, tetap mengayuh sepeda tuanya, dan tetap menyapa orang dengan senyum khasnya. Saya ini cuma tukang cukur, katanya saat diwawancarai. Tapi saya percaya, bahkan dari pekerjaan sederhana pun kita bisa jadi manusia yang berguna. Bukan karena hebat, tapi karena niat. Dan dari sanalah sinar mulai terang, menembus masa suram yang sempat mengaburkan jalannya. Udin membuktikan bahwa dalam reruntuhan harapan, masih bisa tumbuh keberanian untuk berdiri kembali. Tak dengan sombong, tapi dengan cinta. Beberapa tahun telah berlalu sejak kios bambu kecil, Cukur Humanis, kembali berdiri. Kini, tempat itu bukan lagi sekadar tempat potong rambut. Ia telah menjelma menjadi ruang belajar kehidupan, tempat orang datang bukan hanya untuk dirapikan rambutnya, tapi juga untuk menyusun kembali semangatnya yang kusut. Pak Udin tetap memegang guntingnya setiap pagi, masih menyapa tiap pelanggan dengan sapaan hangat. Mau gaya apa hari ini, Mas? Tapi yang paling penting, hatinya udah rapi belum? Kalimat itu jadi ciri khasnya, ringan, tapi menyentuh. Ia menjadi semacam terapis bagi banyak orang, tanpa gelar, tanpa klinik. Hanya bermodal telinga yang mau mendengar dan hati yang tak mudah menilai. Gerakan kecil yang ia bangun secara tak sengaja kini berkembang menjadi komunitas sosial bernama Gerakan Humanis Rambut Nusantara. Gerakan ini mewadahi para tukang cukur, pemuda-pemudi putus sekolah, dan kaum marginal untuk belajar keterampilan mencukur sekaligus menyerap nilai kemanusiaan yang selalu ditanamkan Pak Udin. Hormati sesama, dengarkan tanpa menghakimi, bantu tanpa pamrih. Di berbagai kota, muncul cabang-cabang kecil dari gerakan ini. Beberapa alumninya kini membuka salon yang memberdayakan penyandang disabilitas, bekas narapidana, dan ibu rumah tangga yang ditinggal suami. Semua membawa nilai yang sama, cukur rambut, rawat hati. Pak Udin sendiri menolak disebut sebagai tokoh besar. Saya ini cuma orang kecil. Saya gak pernah niat jadi pahlawan.
Cuma gak tahan lihat orang kehilangan harapan, ujarnya ketika menerima penghargaan dari pemerintah kota atas jasanya di bidang sosial dan pendidikan alternatif. Saat berdiri di panggung sederhana, ia tetap mengenakan kemeja birunya yang mulai pudar dan sepatu usang yang pernah ia pakai sejak awal membuka kios. Kalau Bapak diberi kesempatan bicara untuk generasi muda, Bapak mau bilang apa? Tanya seorang wartawan muda yang baru belajar menulis. Pak Udin menatap ke kejauhan, lalu menjawab pelan, jangan tunggu jadi orang besar untuk mulai berbuat baik. Mulailah dari yang kecil, dari diri sendiri, dari apa yang kamu bisa. Kalau cuma punya gunting dan hati yang tulus, itu sudah cukup untuk ubah dunia kecil di sekitarmu. Wartawan itu meneteskan air mata. Ia datang untuk wawancara, tapi pulang membawa semangat baru. Begitulah Pak Udin, ia mengubah hidup orang lain bukan dengan ceramah, tapi dengan teladan. Namun waktu tak bisa dihindari. Suatu pagi, saat matahari baru menyinari atap-atap kios, Pak Udin ditemukan tak sadarkan diri di kursi kayunya. Gunting masih tergenggam, dan senyum kecil terpahat di wajahnya. Ia meninggal dengan damai, di tempat yang paling ia cintai. Kabar kepergiannya menyebar cepat. Ratusan orang datang ke pemakamannya, pelanggan lama, mantan murid, anak-anak yatim, dan bahkan pejabat kota. Tak sedikit dari mereka yang membawa gunting sebagai simbol penghormatan terakhir. Mereka tak kehilangan tukang cukur, tapi kehilangan cahaya, kehilangan teman, kehilangan guru tanpa papan tulis. Di hari ke-14 setelah wafatnya, komunitas Gerakan Humanis Rambut Nusantara mendirikan taman gunting dan cermin di samping kios lamanya yang kini telah dijadikan ruang pelatihan terbuka. Di taman itu, ada patung kecil Pak Udin sedang duduk dengan senyum tulus, tangannya memegang gunting, dan prasasti bertuliskan. Ia tak pernah mendidik di kelas, tapi mengajari ribuan hati untuk kembali percaya pada hidup. Warisan Pak Udin. Kini, kisahnya diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari materi inspiratif. Bukan karena ia terkenal, tapi karena ia nyata. Karena ia menunjukkan bahwa kebaikan bukan tentang panggung besar atau sorotan kamera, tapi tentang keikhlasan setiap hari. Pak Udin telah tiada, tapi semangatnya hidup dalam tiap helai rambut yang dipotong dengan cinta, dalam tiap kursi cukur yang menjadi ruang dengar, dan dalam tiap hati yang kembali menemukan artinya menjadi manusia. Dan itulah kisahnya. Kisah tukang cukur biasa yang mewariskan pelajaran luar biasa. Bahwa menjadi manusia yang benar-benar humanis adalah pencapaian paling luhur.